saya menantang Saudara Hidayat Nur Wahid, Saudara Yusril Iza Mahendra, dan Saudara Hari Azhar Aziz, Ketua BPK, untuk melakukan juga sumbangan saya untuk renovasi sekolah. Musik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menko Polhukam makin menjadi-jadi. Ia pun berjoget dangdut nantang Yusril dan juga HNW. Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi video joget dangdut yang tengah viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi sekitar 50 detik itu, Mahfud mengenakan kaos berwarna kuning tampak berjoget tanpa menggunakan masker. Hal ini pun banyak menimbulkan komentar pada para pengguna media sosial. Mahfud menyebut video itu dibuat sekitar tahun 2014 saat belum muncul wabah COVID-19. Video joget itu juga dibuat dalam rangka pengumpulan dana pendidikan oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Tahun 2014 bersama dengan Dahlan Iskan, Ganjar Pranowo, Ignatius Jonan. Saya joget dangdut untuk pengumpulan dana pendidikan oleh Indosiar, kata Mahfud melalui akun Twitter resmi miliknya @muhmahfudmd pada Rabu 6 Januari. Dia juga mengaku video yang kemudian viral saat ini justru telah membawanya menjadi juara. Bahkan saat itu dia juga sempat menantang politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Hidayat Nur Wahid, dan juga pakar hukum Yusril Iza Mahendra. Meskipun sempat dipermasalahkan lantaran tak menggunakan masker, Mahfud juga mengaku senang bisa melihat video yang dibuat 6 tahun yang lalu itu. Kemarin ada yang upload, katanya saya joget tanpa masker. Senang lihat itu karena bawa ke nostalgia waktu itu. Yang ikut ada menteri-menteri, gubernur, dan lain-lain. Penyelenggaranya TV Indosiar. Jogetan saya bagus kan? Cuit Mahfud MD. Geger, heboh video Mahfud MD joget dangdut. Beredar video Menko Polhukam Mahfud MD tengah berjoget dangdut menggeparkan di media sosial. Bahkan dalam video itu Mahfud MD pun menantang ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, dan juga Hari Azhar. Saya menantang Saudara Hidayat Nur Wahid, Saudara Yusril Iza Mahendra, dan Saudara Hari Azhar, Ketua BPK, untuk melakukan juga tantangan I like dangdut seperti saya, ucapnya dalam video tersebut. Diketahui video Mahfud MD tengah berjoget dangdut dibagikan oleh akun Twitter @hariridwan pada 3 Januari 2021. Ayo diemput, digoyang, jangan sampai menyeng suarakan rakyat. Namun banyak pihak yang menyebut bahwa video itu adalah video editan, dan ada pula yang bilang hoax. Bukan kanal resmi Indosiar, mari cerdas bersosmed, jangan termakan hoax. Begitu tulis akun @ibda_abdurrahman. Dalam penelusuran, video itu diambil pada tahun 2014 saat itu Mahfud mengikuti program acara I Like Dangdut Indosiar. I Like Dangdut merupakan gerakan tantangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan dengan cara berjoget. Apabila bersedia menerima tantangan, maka wajib berjoget dan menyumbang minimal Rp50.000. Jika menolak tantangan, wajib menyumbang minimal Rp500.000. Mahfud pun lantas juga Tak hanya Mahfud yang menerima tantangan itu, sejumlah tokoh lain juga menerima tantangan untuk berjoget. Di antaranya Dahlan Iskan, Ganjar Pranowo, Bima Arya, Ignatius Jonan, dan juga sejumlah tokoh lainnya. Saya akan menyumbang agar dapat membantu renovasi sekolah yang membutuhkan. Mahfud lantas merogoh dompetnya untuk mengeluarkan beberapa lembar uang kertas Rp50.000. Setelah itu, uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak transparan bertuliskan I Like Dangdut. Ini sumbangan saya untuk renovasi sekolah, ujar Mahfud seraya memasukkan uang sumbangannya. Selanjutnya, Mahfud pun melepas kemeja sehingga tinggal kaos berwarna oranye yang ia kenakan. Mahfud kemudian memberikan aba-aba agar musik dimainkan sebagai pertanda dia akan mulai berjoget. Mahfud juga berjoget, bergerak ke kanan ke kiri, maju mundur dengan cukup lincah dan semangat. Sesekali pun dia menggerakkan tangan, leher, dan juga tubuhnya.
bisa jadi Jokowi akan menghadapi 3 gelombang aksi. Kasus pencarian kesalahan HRS dengan target penahanan dan proses peradilan akan menciptakan gelombang aksi dari FPI, Massa 212 dan juga pendukung HRS lainnya. Aksi massa akan datang pada setiap sesi proses, mulai kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Berita aksi memenuhi media dalam dan juga luar negeri. Isu pensoliman pun juga mengemuka sejalan dengan militansi tinggi peserta aksi. Keriuhan pun tercipta. Gelombang aksi kedua adalah buruh yang belum puas dengan pengundangan Omnibus Law. Agenda aksi pun juga akan terus berkelanjutan. Kerugian pada penciptaan stabilitas politik dan perusahaan yang terdampak akibat seringnya aksi. Produksi pun akan jeblok pada banyak perusahaan. Dampaknya pengusaha bisa gulung tikar atau turut menekan pembatalan Omnibus Law yang dinilai telah membuat sial tersebut. Gelombang potensial ketiga adalah bangkitnya massa bereaksi RUU HIP dan BPIP yang sinyal dari DPR adalah pemaksaan RUU untuk masuk agenda prolegnas prioritas 2021. Perlawanan atas penyelundupan nilai-nilai kiri pada RUU HIP membangun solidaritas umat Islam yang anti komunis atau mewaspadai bangkitnya PKI. Gelombang perlawanan ideologis bukanlah masalah kecil. Temanya strategis, membela ideologi Pancasila. 3 ledakan ini awalnya tentu dapat dikendalikan, akan tetapi jika spirit perjuangan menguat, maka seperti biasa, dalam pergerakan politik dimanapun berujung tak terkendali. Gerakan perubahan politik dan desakan untuk mundur presiden merupakan satu keniscayaan. Perasaan sama pada rakyat tak akan reda oleh penangkapan atau penekanan. Represivitas hanya sebab dari perubahan yang lebih cepat. Pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat-sangat rapuh. Ada faktor lain yang menyulitkan keajekan dari pemerintahan. Kondisi keuangan negara yang semakin ambyar, rakyat yang jenuh dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak konsisten dan tak jelas arah, serta konflik global Amerika Serikat-China yang diundang untuk hadir meramaikan dinamika politik domestik. Kini, polisi dan TNI cukup mampu terkendali secara baik. Namun bukan mustahil perkembangan politik ke depan akan terjadi pembelahan. Pemihakan pada rakyat terbentuk secara gradual atau mungkin lebih cepat. Pemerintahan Jokowi diharapkan arif menimbang cara menangani perbedaan dalam masyarakat. Jangan arogan atau sekedar mengandalkan kekuatan aparat untuk membungkam. Api kejengkelan rakyat itu sulit diredam dengan alat paksaan. Ada fase-fase tak peduli dengan rambu-rambu protokol. Situasinya pun akan semakin sulit. Segera kembali untuk berbenah diri, membangun iklim dialogis dan konsensus. Bukankah kandungan sila-sila Pancasila merupakan filosofi, metodologi, dan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa dan juga negara? Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya adalah figur yang tidak hebat-hebat amat, karena perlu antisipasi atas kekuatan rakyat yang dipastikan amat-amat hebat.